bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa kembali dengan saya, Dian Hartantri. Di kalau sudah seperti ini biasanya kita ngapain gitu? Kita ketemu lagi ya Pak di Bincang-Bincang Nusa di edisi ke-21. Sudah 20-an rupanya. Masih dalam rangka Hari Guru Nasional November ya, 25 November. Kita akan membahas tentang guru. Bersama siapa? Inilah dia. Inilah dia. Say hi dulu Pak Arsen. Halo, ini calon guru masa depan. Masa depan. Dan kebetulan saat ini mereka melakukan PLP di SMA Negeri 1 Nugan Selatan. Mereka adalah mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dan sudah 3 bulan mereka berada di SMA Negeri 1 Nugan Selatan. Iya. Nah, untuk membahas lebih jauh bagaimana pengalaman mereka selama 3 bulan di sini, kita akan bahas bersama kami berdua di podcast edisi ke-21. Baik, siapa mereka? Ada baiknya mereka kenalan langsung ya? Iya, langsung saja. Mereka silakan. akan perkenalkan diri mereka satu persatu. Dari siapa dulu nih? Oh ya, Oke, baik. silakan. Perkenalkan, nama saya Ita Cahya Anameswari, biasa dipanggil Ibu Cahya. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan Bimbingan dan konseling. Oke, Ya, selanjutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Kolbi dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, Oke, dan- sama berarti ya? Oh. Ya, tetapi khususnya dia adalah salah satu alumni SMA Negeri 1 Nugan Selatan. Ya, Betul sekali. Tahun berapa? Angkatan berapa? Saya lulus angkatan tahun 2020. 2020 masa COVID. Jadi katanya kalau era itu, wah kita sebutnya era itu ya, karena udah lewat. Jadi kalau era itu katanya spesial. Apa ya? Sebagai alumni angkatan spesial, apa kira-kira yang membuat spesial gitu? Tidak ada wisuda. Tidak ada wisudanya, tidak ada kelulusannya ya. Tanda kelulusannya tidak ada. Karena waktu itu ya seperti yang kita tahu, pandemi berlangsung. Baik, itu tadi perkenalan awal dari 2 orang calon guru kita, dan dua-duanya adalah guru BK, bimbingan konseling. Oke. Nah, akan kita ulas, kita mulai dulu. BK itu apa sih? Begitu. Terus Secara teoritis ya. secara teori, Kita akan mendapat ilmu BK di kampus. Nah, seperti apa apa BK itu? saja bidangnya begitu. Silakan. Silakan. Boleh siapa? Silakan. Jadi BK itu merupakan suatu kayak kita membantu siswa yang sedang bermasalah, kemudian kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oh gitu. Dan kemudian layanan-layanannya pun terdiri dari layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. Oh gitu. Oh beda ya kelompok dan klasikal itu? Beda. Oh beda ya. Kirain kalau sama-sama berkumpul itu bisa disebut klasikal gitu ya. Ternyata beda. Ini jawaban teoritis betul. Jawabannya teoritis. Iya, masih fresh. Oke. Ya, baik. Bagaimana? Bimbingan dan konseling merupakan bimbingan yaitu untuk membantu siswa yang mempunyai masalah. Kita memberikan mereka layanan, yaitu layanan konseling individu, konseling kelompok. Oh iya, baik. Ini layanan hanya untuk yang mereka bermasalah, atau kalau misalnya, tunggu dulu, yang dikategorikan sebagai masalah itu kalau anak-anak apa saja kira-kiranya? Iya. Contohnya itu seperti siswa yang suka bullying, Suka membuli ya, suka merundung, bolos, terlambat, kemudian kayak merokok, merokok. Oh iya, kemudian hal-hal kayak misalnya ada permasalahan dengan hubungan kayak gitu. Oh, bagaimana relasi mereka ya, terus yang berkaitan dengan sekolah ya. Iya. Seandainya nih ada yang tidak mengalami itu semua yang tadi disebutkan, tapi pengen dapat layanan, boleh nggak gitu? Boleh. Cari masalah namanya ya. Boleh. Oh, boleh juga ya curhat-curhat. Karena
kalau mengingat zaman SMA kan jauh, mungkin banyak yang terlupa. Tapi kalau mendengar cerita-cerita anak-anak Nusa itu kan yang bermasalah itu tidak selalu yang apa ya, yang disebutkan tadi begitu. Ada yang tidak mengalami, yang tidak terlambat, tidak suka membuli, tapi kayak kesulitan membagi waktu, gitu kan? Atau mungkin memberikan bimbingan klasika. Oh begitu, iya. Buat anda nih peserta didik Nusa, sepertinya Anda harus bertemu dengan ibu berdua ini. Ya, tapi sebelum kita sampai ke situ, secara spesifik dari kasus-kasus yang mungkin muncul di sekolah dan lain sebagainya, tetapi mungkin diceritakan sedikit persiapan ketika Anda terjun ke sekolah-sekolah, bagaimana persiapan dari kampus, pembekalan seperti itu untuk Anda bisa terjun ke sekolah-sekolah untuk ada enggak pembekalannya? Adakah pembekalan dari pihak kampus khususnya mahasiswa yang akan melakukan PLP? PLP ya. Ada. Kegiatannya seperti apa? Seperti kayak misalnya kami dikasih materi kayak PPL gitu, ini khususnya kayak untuk komposisi, kemudian nanti dikasih tahu kayak nanti ikutin aja, kalau misalnya dia pakai modul, kemudian kayak kayak ikutin peraturan yang baik-baik, jaga sikap seperti itu, kemudian nanti ada laporan. Jadi lebih ke bagaimana budaya atau atmosfer di sekolah itu ikut gitu ya. Iya. Tapi hasil akhir dari kegiatan ini kan kalian membuat ini laporan. Jadi mungkin kalau kita dulu apa ya, mengajar di kelas begitu ya. Kalau zaman era-era kita kuliah itu, yang dulunya juga disebut PPL begitu. Ada istilah guru pamong lagi di sini. Ada. Jadi siapa guru pamong di sini? Di SMA 1. Ibu Rismawati. Iya. Jadi apa sih kalau boleh tahu yang dikonsultasikan ke guru pamong itu biasanya? Ya misalnya ada permasalahan apa yang kayak permasalahan sesuai ceritakan tuh kan kita minta bimbingan kayak ini cocok nggak solusinya Yang seperti ini. ya, kita saran. Jadi Anda sudah mempelajari yang bukan sudah mempelajari ya, materi-materi dari kuliahnya BK itu ada nggak misalnya masalahnya A, anggap begitu, solusinya pakai ini yang B begitu? Ada. Di mata kuliah apa itu? Contohnya itu mata kuliah behavior. Sikap. Kalau misalnya, iya. Jadi memang berarti Anda ini udah dibekali istilahnya obatnya ya. Obatnya. Jadi bagaimana obat itu dikasih dengan menentukan ke siapa ini obat ini cocoknya untuk siapa. Ini cocoknya untuk ini. Oke, itu baru sesi perdana kita. Kita sudah membahas bagaimana obat BK itu bisa menyembuhkan penyakit bolos. Penyakit bolos. Jadi kalau ada hal-hal apa lagi ya yang lebih spesifik nanti akan kita ulas di sesi berikutnya. Baik, kita sambung pembicaraan kita. Jadi mereka berdua ini calon ibu guru sudah 3 bulan di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kalau dihitung jari, itu lebih sudah. Terus pertanyaannya, setelah 3 bulan, Anda berapa kali ketemu kasus-kasus yang menurut Anda ini menarik nih? Ya, dari kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi, kira-kira ditemukan juga kan di sekolah? Ada beberapa. Silakan diceritakan. Ada beberapa, berarti menemukan, kemudian memberikan pembinaan dan melihat hasilnya. Ya. Contohnya kayak keterlambatan kan Pak, kami kasih manajemen waktu. Nah itu perubahannya mereka ada. Manajemen waktu. Seperti apa itu? Pola manajemen waktunya? Kasih mereka perjanjian. Kasih perjanjian. Contohnya itu kayak mereka ini ditanya bangunnya tuh jam berapa, siap-siap ke sekolahnya jam berapa. Nah kalau misalnya mereka contoh nih bangunnya jam 5, terus mereka masih terlambat ke sekolah, entah itu mengantar adiknya atau mengantar siapa
anak-anak. Nah, kalau memang mereka punya kesibukan yang lainnya, mereka dibuatkan perjanjian untuk bangun yang lebih awal lagi. Dan kita akan menanyakan untuk beberapa hari ke depannya. Dan kalau memang ada perubahan, Berarti treatmentnya pas gitu ya. Di ini enggak di apa namanya diajarin bagaimana caranya, kan ada nih namanya penanaman kebiasaan baik itu akan berhasil setelah berapa hari begitu, disampaikan nggak ke mereka begitu? disampaikan. Karena ini sedikit ini jadinya wali kelasnya juga ikutan curhat ya. Oh, iya. Ada beberapa anak wali saya itu, saya mengamatinya juga karena dia kayak kesulitan memang mengatur waktu. Cerita juga, Bu, baru pegang HP sebentar kok udah 1 jam, kok ternyata udah 2 jam, ternyata udah mepet waktunya, begitu-begitu. Diajarin nggak? Terus progresnya itu tercatat nggak ya mereka gitu? Dibuatkan. Dibuatkan catatan, dibuatkan Dalam jurnal sehari itu, begitu. contohnya kayak yang Ibu sampaikan tuh memakai HP, nggak terasa. Nah, Iya. kita buatkan dia jadwal dalam sehari berapa kali menggunakan Menggunakan HP, ya. Jadi udah sampai sejauh itu ya ternyata. Tadinya tuh saya wali kelas itu melihatnya cuma konsultasi, kok ini masih seperti ini, mungkin memang butuh waktu kali ya kalau untuk treatment yang begitu. Itu untuk anak-anak yang kurang bisa membagi waktu. Terus kalau untuk yang hal-hal yang lain begitu selain keterlambatan apa ini? Iya, kasus-kasus yang Anda temukan di sini. Iya. kehadiran siswa yang malas turun tuh kan, Bu. Kayak kasih semangat, motivasi. Nah, ada perubahan juga yang mulai rajin untuk Gitu. Menemukan nggak kira-kira apa sih yang membuat mereka Malas. Ada Iya. apa kira-kira Kayak misalnya dari hasil pengamatannya? kalau dari siswa tuh malas, saya bilang kayak lama rasa malas, kemudian dari kadang ada permasalahan di rumah juga yang membuat mereka tuh malas turun. Broken home. Biasanya begitu ya. Jadi kalian ini sedang menceritakan hal ini kepada wali kelas. Ini bidang ke siswa. Jadi ini nyambung nih. Pembawaannya wali kelas ke siswa. Jadi kalian perlu juga menginformasikan kepada kami hal-hal yang seperti itu biar kita menindaklanjuti. Seperti tadi, faktor apa yang membuat dia malas? Ternyata ada beberapa, ya diantaranya apa ya, kayak keluarganya broken, kayak boleh nggak sih kita istilahnya samakan secara garis besar bahwa BK itu hampir sama dengan psikologi gitu? Bedanya mungkin Bu kayak psikologis tuh lebih ke agama. Iya. Mereka punya izin praktik. Izin praktek gitu ya. Tapi sama nggak yang dipelajari gitu? Bagaimana kita ketika menghadapi yang seperti ini gitu? Ada nggak? Kalau kami lebih yang nggak lebih dalamnya Bu. Secara umum ya. Baik. Nggak, masalahnya itu tadi berkaitan dengan pengalaman Anda berdua. Tadi kalau misalnya anak-anak yang berasal atau yang bermasalah itu karena broken, Bu, bagaimana penanganannya? Itu kan lebih ke psikologi juga ya. Sempat menemukan siswa di sini yang broken, kemudian menggali informasi. Biasa apa yang mereka? Apa yang membuat mereka? Yang pertama itu karena orang tuanya belum bisa. Terus yang satu nih, contoh nih ayahnya sudah menikah. Menikah lagi. Terus dia ini tinggal sama ibunya. Terus ibunya melarang anaknya ketemu sama Ibunya melarang anaknya ketemu bapaknya. Iya. Karena Anaknya terbeban lagi. Terbebani. Terus larinya males ke sekolah. itu yang membuat Wah, berarti kompleks ya. Kompleksitas masalah. Jadi kalau sebenarnya ketika kita di kelas kemudian kita menuntut lebih, itu kayaknya harus berpikir ulang dengan memperhatikan apa-apa yang mereka proses hadapi. pembelajaran yang dengan pikiran dan perasaan yang tidak baik, pasti dia akan ilmu apapun yang kita kasih tidak akan masuk. Itu salah satu alasan broken. Kira-kira nih, kan yang malas bukan 1-2 orang aja dan tidak mungkin dari broken semua gitu. Kira-kira apa lagi yang membuat anak-anak Pernah males menemukan siswa yang merokok kemudian mungkin menggunakan obat-obatan tertentu? kalau obat-obatan mungkin bisa. Belum ya, nggak pernah ketemu ya. Mau coba?
Jangan dong, jangan dong. Tapi Jadi- merokok deh, anak-anak. Ada, tapi kami menemukannya di luar. Oh, di luar. Oh, di luar. Jadi waktu di jam-jam bukan jam sekolah. Bukan pada saat jam sekolah ya. Nah, terpantau rupanya merokok. Dan bukan di lingkungan sekolah kan? Ya, di Oh, iya. nama sekolah. Tapi itu masuk pelanggaran nggak sih Pak? Kesiswaan? Wah, masuk pelanggaran nggak? Yang- Kalau merokok di luar Lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah, bukan jam sekolah dan tidak menggunakan Iya. seragam sekolah, saya pikir itu tanggung jawab orang tua. tanggung jawab orang tua. Tapi tetap bagaimana? kita sebagai guru pasti mengingatkan bahwa merokok itu tidak baik. Iya. Lagian bukan biasa. Kalau merokok itu ada istilahnya kayak ketagihan ya. Jadi nanti dia kalau di luar merokok pasti di jam-jam sekolah ada keinginan merokok juga. Ketagihan dan memang anak-anak muda sekarang kalau tidak merokok itu tidak gentle. Wah, Anda begitu ya? Wah, Anda ya. Jangan milih apa generasi sekarang. Iya, generasi sekarang. Padahal tingkat apa ya istilahnya gentle tuh apa bahasa Indonesia? Gentleman. Oh, padahal tingkat ukuran seseorang itu laki banget atau tidak, itu tidak diukur dengan rokok sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi males merokok. Apalagi kira-kira? Yang kalian temukan di sini apa? Pacaran? Pacaran gimana? Pacaran sekali aja sih, itu pun tidak pacaran. Kayak di luar sekolah, tapi kayak ditanya sama pihak wajib dari yang mana asalnya. Nah dia Dari sebut, iya, SMA Nusa. iya, Terus dia kedapatan ngapain? Walah. camping. Oh, camping. Iya. Kemudian ya itu Sempat diproses, ditanyain. ya ditanyain, ini pacaran kan? Enggak, hanya. Terus kenapa sempat kena, bisa kita anggap kena razia ya? Enggak berdua aja tuh rame-rame? Bilangnya sih sepasang kayak bapak sama Heeh. ibu sama ibu. Jadi kayak misalnya Dua pasang. Dua pasang saja camping. Enggak, 4 orang. Oh, 4 orang. Kayak pasang-pasangan. Oh, padahal mereka bukan Ya, pasangan. kayak double date lah. Oh. Anda ini anak muda zaman sekarang ini. Iya. Kemudian saya melihat ya, karena saya melihat kalian berdua kan sering mondar-mandir terus sering masuk ke kelas. Itu apa yang kalian lakukan? Bapak ini. Apa yang dilakukan mondar-mandir katanya? Gimana tuh? Kami menyuruh siswa untuk masuk di kelas agar tidak berangkulan karena kan sudah jam pelajaran. Jadi mempersiapkan diri untuk pelajarannya. Kemudian kami lihat guru-guru ada yang kosongkan. Nanti kalau saya ikut kelas kosong kami yang Masuk. Iya. Tapi memang di ini ya, memang kita balik sedikit ke kuliah. Memang begitu disampaikan gitu. Seandainya di kelas nanti di pembekalannya enggak? Enggak ya, lebih ke sekolah ya. Iya, Membantu. Dan saya lihat akrab betul dengan siswa-siswi. Iya. Itu Memang jurusnya guru BK kali ya. Bukan mereka Iya. Dekat secara emosi terus curhatnya jadi lebih mudah gitu. Iya, betul. Iya, iya. nanti jadi kami juga akan melakukan Metode yang sama metode gitu. yang sama. Sepertinya kalau deket gitu agak enak gitu komunikasi. Tapi ada nggak sih apa ya namanya semacam kode etik gitu dilarang membocorkan curhatan gitu? Ada nggak sih? Ada. Ada ya. Asas kerahasiaan. Ada asas Oh, rahasia. asas. Sejauh mana sih? Sejauh mana hal-hal yang boleh di-sharing untuk pembelajaran misalnya seperti ini? Kami ketemu anak-anak yang merokok bu, terus bagaimana terapinya gitu? Apa yang nggak boleh dibocorkan dari mereka gitu? Nah, kalau dari asas kerahasiaan itu kita tanya langsung kepada konselor kita. Apakah bisa memberitahu orang lain ataupun tidak? Tidak. Jika Tidak dibolehkan, jadi tidak disampaikan. Meskipun nih misalnya pengalaman dia ini ternyata kalau kita sharingkan manfaatnya lebih banyak itu juga tidak boleh. Iya. Oh, tidak seperti itu gitu ya. Oh iya. Jadi tergantung siapa yang curhat, anggap saja begitu ya. Tapi ada nggak batasannya? Yang boleh Anda sharing itu ketika meskipun orangnya yang curhat ngomong, Bu jangan di-share, tapi ketika tidak bersentuhan dengan misalnya agama dan sebagainya itu boleh disampaikan enggak juga? Tergantung personnya pokoknya, kalau pesannya enggak boleh di-share, enggak gitu. Iya. Oh, Tapi baik. begini, misalnya
kasus ini menjadi pidana. Pidana itu kan dia butuh saksi gitu. Oh, ternyata saksi satu-satunya itu adalah BK. Asas kerahasiaan. Nih, Bagaimana ceritanya? Dibuka itu rahasia. Ini berpikir jauh. Iya. Sekedar intermezzo itu ya. Tapi seandainya ketika itu menyangkut halayak, gitu, mestinya masih boleh. Enggak, Tetapi konsultasikan kepada yang bersangkutan. Jelaskan secara baik-baik kalau betul. Jadi memang ada kode etiknya. Nah, buat Anda peserta didik Nusa yang merasa bermasalah, Anda boleh nih cerita ke ibu berdua ini dan dijamin kerahasiaannya. Baik, ada apa lagi selanjutnya di Nusa akan kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, kami kembali lagi masih dengan Pak Arsen dan calon ibu guru. Masih akan mengulas juga pengalaman beliau berdua ini selama di Nusa 3 bulan ini. Sudah dapat apa saja begitu, sudah ketemu siapa saja, sudah ketemu masalah apa, sudah ketemu masalah apa, solusinya bagaimana. Baik. Boleh dilanjut, kita mulai dengan di SMA saya itu kita kan istilahnya bukan setengah-setengah ya, namanya masih ada kurikulum 2013, ada yang kurikulum merdeka. Kalau yang merdeka itu di kelas 10 dan itu tidak ada IPA IPS, tidak ada pengelompokan. Bagaimana pengalaman Anda dengan kelas 10 begitu? Kalau zaman sebelumnya itu IPA IPS dibedakan, maaf ya ini bukan menyudutkan, tapi memang beda IPA dan IPS. Kalau sekarang mereka disatukan tanpa dibedakan jurusan, kira-kira bagaimana modelannya? Apa memang berbeda dari zaman Anda sekolah atau biasa aja Bu? Gimana? Iya, mungkin kalau dari saat itu sekarang itu kelas 10 itu lebih ke tingkah lakunya itu agak agresif. Agak agresif. Ya. Kayak seperti apa? Gimana? Agresif seperti apa? Kayak contohnya itu mereka kayak kasar, secara bahasa, penyampaiannya, ya terus cara berbicaranya juga berbicara tingkah lakunya begitu. Bagaimana? Mereka cenderung menganggap sama, semua seperti teman. Iya. Itu di kelas 10 ya? Kelas 10 ya. Rata-rata. Karena saya ngajar Merdeka 1 sampai dengan Merdeka 4. Kurang lebih seperti itu Kak? Ya. Jadi kalau itu kalau kelas 10, kalau yang kelas 11 nih, bagaimana? Punya pengalaman juga? Kalau kelas 11 kan kita bedakan nih jurusannya IPA dan IPS. Menurut ibu berdua nih, bagaimana sih? Adakah beda anak IPA dan IPS begitu? Dari segi sikap. Dari segi sikap. Bagaimana? sebelah CPS tuh menurut Cenderung lebih sopan ya? iya. Oh begitu. Kalau itu masih ada nego-negonya gitu. Atau mungkin era kali ya sekarang yang membuat apa istilahnya, karena akses informasi itu masuknya cepat, mungkin mereka juga merasa saya bisa mengatur atau memegang kendali semua, jadi cenderung nanti begitu mungkin ya. Oke. Pernah menemukan tidak ceritanya bahwa mereka dari sikap ya, atau bahasa mereka menyampaikan bahwa penghargaan atau maksudnya komunikasi mereka dengan guru, baik guru yang mengajar di kelasnya dan guru yang tidak mengajar di kelasnya. Kira-kira adakah mereka menceritakan pengalaman mereka? Bagaimana guru? Iya, seperti apa gurunya? Gimana? Ada ya? Ada. Ya, seperti maksudnya konkretnya bahasa mereka seperti apa? Misalnya kan Bu, ini kasih gitu misalnya ini buat marah atau semua. Pasti ada perbedaan. Iya. Memang salah satu bagian yang saya sadari itu ketika di kelas saya adalah artis utamanya gitu kalau saya. Jadi ada kemungkinan dari berbagai sisi memang dibahas. Saya juga pernah dikomentarin ketika ditanya nih,
Belajar dari apa yang Ibu sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Bertanya itu di luar konteks gitu. Iya. Jadi apa ya, terkesan tidak nyambung, tapi namanya sudut pandang mereka macam-macam, jadi ya bolehlah sejauh tidak terlalu menyimpang. Jadi memang ya, kita guru dikomentarin, wah nggak kuat, apa ya, nggak suka senyum. Terus idealnya menurut mereka bagaimana? Harusnya guru itu bagaimana gitu? Bisa disenyumin, Senyum balik, ya. Iya. Ada lagi selain itu cara menjelaskan barangkali gitu. Tidak ada yang komplain gitu. Ada yang bisa menjelaskan. Ibu ini kalau menjelaskannya bikin ngantuk, Wah. nggak mengerti. Waduh. Terus ada lagi. Karena itu bahan koreksi sepertinya ya buat kita guru gitu, Iya. supaya Tapi bisa kalau dia bikin menyajikan, ngantuk, saya pikir dia berhasil menidurkan. meninabobokan gitu ya. Biasa kita mau tidur kan harus ada cerita-cerita Pengantarnya gitu ya. Nah, Anda peserta didik Nusa, jangan salah, ini belajar loh, bukan mengantar Anda bobo. Oh begitu ya. Terus selain apa ya, ketika ini anak-anak bertemu dengan guru yang seperti itu, apa pemahaman yang mereka bangun gitu? Atau ngantuk, males gitu? Mereka malas, makanya dia materinya bikin ngantuk. Kadang ada tugas terus juga mereka malas. Wah, terus maunya apa ini anak? Dijelaskan ibunya, jelaskannya begitu, tugas lagi. Oh, jadi mereka sendiri tidak ini ya, tidak punya istilahnya kesadaran bahwa sekolah itu seperti ini gitu. Baik, jadi bagaimana Pak Asep mendengar hal itu? Ya, ada informasi seperti ini kan, nanti kita akan sama-sama menjadi guru, akan menjadi bahan refleksi, Iya. bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa kita. Nah, kemudian satu hal yang saya melihat situasi zaman sekarang itu mengenai moral dan etika, ya kan? Moral dan etika. Kira-kira Anda melihat ketika 3 bulan di sini, melihat dua hal ini seperti apa di lingkungan sekolah? Moral etikanya. Moral dan etika untuk siswa-siswa di sini, saya rasa mungkin alhamdulillah baik. Cuman masih ada beberapa siswa yang nggak mungkin sempurna ya, cuman secara umum masih lumayan lah. lumayan. Ya, karena beberapa hal itu kan mereka seperti tadi susah diatur. Dia melihat dulu siapa gurunya. Kalau gurunya ini yang kasih tahu, Dia seperti itu. ikut, Tapi kalau iya. gurunya ini Tidak. dia seperti tidak menghiraukan. Itu juga kira-kira menurut DK bagaimana menindaklanjuti hal seperti sikap-sikap seperti ini. Harusnya apa yang diambil langkahnya? Gimana? Kalau secara teori, ya, dibahas nggak di kampus gitu? Gimana? Jelas, ya. Mungkin kayak melanjutin melalui layanan kelompok kayak tekniknya angle yang mereka gunakan. Oh gitu. Mereka ada yang cocok apa? Jadi ada juga cara-cara berkomunikasi gitu disampaikan juga ya. Kadang-kadang peserta didik itu tidak menyampaikan yang dia mau seperti apa ya kondisi idealnya. Iya. Sementara ketika mereka tidak menyampaikan, saya pribadi kadang kalau mengajar di kelas saya merasa apa yang saya sampaikan baik-baik saja begitu, selama tidak pernah ada komplain. Jadi saya akan saya akan menggunakan cara-cara yang sama menghadapi mereka. Untuk membuat hal itu terkoneksi, kira-kira ada nggak tipsnya supaya mereka mau terbuka gitu? Mungkin gimana? Bagaimana? Dengan siswa kayak tanyakan bagaimana? Sebetulnya sudah belum kalau Bapak? Kalau saya biasa di akhir pembelajaran ada yang ingin ditanyakan. Kadang-kala itu seperti ini menyampaikannya. Menurut Anda sekalian, saya harus seperti apa supaya Anda bisa mengikuti kegiatan saya? Begitu. Kadang-kadang juga nggak sampai gitu loh. Apa ya kira-kira yang membuat mereka tidak berani menyampaikan? Kadang tuh ada siswa yang pengen bicara yang secara terbuka, Oh, yang hanya gitu, ada yang jadi terbuka. Iya ya.
wajar karena 30-an orang Iya. maunya beda-beda untuk mengakomodir itu ya. Satu kelas satu orang. Idealnya ya, idealnya satu kelas satu orang. Oke. Selain itu tadi semua, ada nggak dari ibu berdua ini merasa, wah saya berhasil nih pakai metode ini menghadapi ini gitu? Nanti kita masuk ke pengalaman berdua. Pengalaman ya, Ya, gimana? pengalaman cerita dulu pengalaman 3 bulan di sini. Nah, di sini ada siswa yang malas turun kan Pak, ini proses, memberikan layanan, metode apa yang cocok. Alhamdulillahnya siswanya ini ada perubahan, lebih rajin turun ke Lebih sekolah, rajin turun, semangat, ada semangat sekolah. Kemudian kalau ada keterlambatan, kami kasih tahu kayak ini kamu lebih awal lagi yang atur kan ada jadwalnya kan, kemudian kami kasih jalan laksanakan sedikit demi sedikit, alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan juga gitu. Itu pengalaman nih. Iya. Pengalaman ada masalah dan diselesaikan, ternyata ada hasil. Ada hasilnya gitu. Itu kalau dengan anak-anak. Sekarang kalau dengan bapak ibu guru Iya. begitu. Anda di sini ada guru pamongnya kan? Ada. Gimana komunikasinya? Nah, Bukan dengan guru pamong saja, bukan tapi guru. Semua guru. Kita mulai dari guru pamong dulu. Oh, iya. Gimana? Siapa guru pamong Anda? Ibu Rismawati. Oh, Ibu Rismawati. halo oke. Ibu Risma. Mudah-mudahan Anda menonton. Mudah-mudahan Anda menonton betul. Kami akan mengulik sedikit tentang Anda. Wah. Ini pengalaman mereka berdua ketika Ibu Risma Berkomunikasi. membimbing mereka selama 3 bulan di sini. Ya, kita dengarkan kesan dan kesannya. Sejauh mana gitu? Apa sih yang biasanya diobrolkan dengan guru pamong begitu? Banyak sih Bu. Kami alhamdulillahnya kami dapat guru-guru khususnya guru pamong yang enak diajak untuk terbuka curhat-curhatan, kasih pendapat, Pasti pendapat, saran, dia terus. jadi lebih enak lah kami berkomunikasinya seperti itu. Jadi ketemu anak-anak jadi lebih apa ya, lebih mudah gitu ya. Baik. Tapi kalau dengan guru BK yang lain, karena di sini Oh, juga ada beberapa kami untuk punya komunikasinya bagus. Bagus, Baik, ya, banyak mereka enak. Oh, banyak membantu. Oke, terima kasih Ibu Ramawati dan Pak Dan Tansin. baru mau disebutkan kawan-kawan Bu Risma dan kawan-kawan di PK gitu. Lumayan membantu. Terus selain tempat Anda berkonsultasi, sejauh mana sih perannya guru pamong itu? Apakah Anda dinilai kan di Dinilai. sini? Oh, jadi PLP itu Anda pulang nanti bawa nilai juga dari sekolah. Oh. Terus yang memberikan guru pamong atau? Guru pamong sama kepala sekolah. Oh, iya. Kira-kira nih, apa saja yang harus dinilai dari sekolah untuk Anda berdua, dari guru pamong dan kepala sekolah? Sikap, Sikap. bagaimana kami kemarin mengajarkan siswa di kelas, bagaimana pendekatan dengan siswa, seperti itu. Oh iya. Kalau kami dulu ada namanya supervisi ya. Kalau BK ada supervisinya enggak? Maksudnya penilaian akhir kan ada supervisi. Ada enggak BK? Misalnya bagaimana saya tahu bagaimana Anda mengajar kalau saya tidak melihat gitu. Ujian PLP. Oh, nanti ada ujian PLP. Sudah Ibu Sudah. Oh, begitu. Oh, yang waktu kami dapat kotak itu. Iya, Pak. Wah, saya enggak dapat sekedar Ternyata informasi, ujiannya jadi kamu kita dapat enggak kotak. oh begitu. Oke. Jadi dinilainya waktu Anda mengadakan bimbingan atau bagaimana? Ya, sambil dilihat sambil selama di sini sama ujian juga. Ujiannya, ujiannya itu bentuknya lisan tulis, praktek. Oke, praktek Jadi bimbingan kalian ya. masuk di kelas, Iya, Pak. Materi. kasih materi. Oh, Ya, ya. Kita luput dari pengamatan. pengamatan juga, termasuk peliputan. Peliputan, wah. Siapa ya yang harus bertanggung jawab untuk hal itu? Baik, itu tadi beberapa pengalaman yang udah di-sharing dari ibu-ibu calon guru dari Universitas Borneo Borneo Tarakan. Bagaimana selanjutnya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, kita udah di sesi berikutnya dari yang udah kita janjikan tadi, masih selalu sesi berikutnya.
Kalau tadi udah cerita soal pengalaman, bagaimana bertemu kasus, bagaimana menyelesaikannya, kemudian menikmati hasilnya. Jadi ketika melihat perubahan dari anak yang sudah dibimbing itu kan ada kepuasan tersendiri ya pastinya. Wah, ternyata treatment saya pas begitu, atau apa ya, setidaknya berhasil. Sekarang kita akan bicara harapan. Kalau tadi cerita-cerita itu pasti akhirnya akan berharap apa sih pada anak-anak begitu? Gimana? Kita mulai dari Ibu. Silakan Bu Citra. Gimana? Jadi harapan untuk siswa mungkin pandai-pandai manajemen waktu agar tidak terlambat lagi. Oh iya. Lebih semangat untuk belajar dan taati aturan yang sudah ada. Kemudian untuk guru-gurunya apabila misalnya punya kesibukan banget Bu, kemudian ada nitip jam itu boleh, jangan keseringan. Jangan keseringan. Wah, saya harus membela diri nih. Bukan karena saya pelakunya ya, karena Ibu berdua BK-nya kan terbatas nih, guru BK-nya, baru kami mata pelajaran beda-beda. Membela diri. Harus dipahami. Wah, iya. Tapi ya itu bakalan jadi bahan pertimbangan juga buat kita ya. Ini masukan yang baik. Masukan yang baik. Kita semua. Betul. Gimana kalau Ibu Holdi? Harapan saya untuk siswa-siswa di sini semoga semangat belajar, rajin ke sekolah, taati aturan, dan yang paling penting jangan sering terlambat di sekolah. Jangan sering terlambat. Ini kasus gitu. memang Iya ya. paling sering terjadi ya. Laten kayaknya ini keterlambatan ini. Jadi meskipun, tapi kita tidak bisa juga apa ya menganggap itu hal yang misalnya tiap tahun itu personnya kan beda-beda nih. Iya. Jadi kalau yang tahun kemarin masalahnya terlambat itu orangnya berbeda lagi dengan yang sekarang gitu. Jadi tapi memang harus punya manajemen waktu. Iya. Karena waktu itu harus dikelola. Itu kalau untuk peserta didik ya, itu pesannya. Anda harus bersemangat. Tanya ibu-ibu begitu. Jadi itu tadi kesan dari mereka ya. Kita semua pesan juga untuk kami sebagai Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu. Ya, sehingga mungkin pada kesempatan ini juga kebetulan saya menjadi wakil kesiswaan yang istilahnya bertanggung jawab dengan Peserta hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik. siswa. Iya. Maka mungkin kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian berdua yang sudah 3 bulan ini menurut saya sih bisa membantu kami, khususnya saya untuk bisa menangani siswa-siswa yang ada di sini, termasuk tadi menemukan masalah, mengatasinya dan melihat perkembangan. Itulah hal yang menurut saya sudah sangat baik yang Anda lakukan, dan sudah disampaikan banyak hal tadi, itu menjadi masukan buat kami ya. Ya, jadi saya sekali lagi terima kasih untuk kalian berdua. Harapan kami ya mudah-mudahan bisa selesai dengan Tepat waktu. Dengan hasil yang memuaskan. Dengan hasil yang memuaskan dan terus berbuat baik, karena hidup itu bukan siapa yang terbaik, tetapi siapa yang melakukan baik. Baik. Itu ini Anda pendidikannya guru, tapi sejujurnya betulkah kepengen jadi guru gitu? Gimana? Benar sih Bu. Setelah dirasakan, setelah bertemu ternyata peserta didik tidak seseram yang dibayangkan gitu. Iya, asik jadi guru. Asik jadi guru. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Entah Anda memilih SMA Nusa itu pilihan sendiri atau karena penempatan, tapi yang jelas dengan adanya Anda berdua, seperti yang Pak Arsen sampaikan, saya kutip ulang, kami merasa terbantu. Kami jadi bisa apa ya istilahnya, seperti mengenali peserta didik lebih kenal. Selain itu juga bisa mengenali kami sendiri. Kadang-kadang kita ini apa ya, tidak bisa membaca diri gitu. Tapi karena itu tadi pesan yang Anda sampaikan, ya kami jadi akan mengevaluasi itu. Semoga jadi apa ya, pembelajaran untuk kita semua.
Jadi sekali lagi terima kasih sudah memilih SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Itu tadi perbincangan kita. Ada yang ingin disampaikan? Sekali lagi untuk keseluruhan penonton kita nih. Kita sih mayoritasnya memang SMA Oke, ya. baik. Jadi jangan lupa like, comment, and channel kami. Jadi ke situ. Iya. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Semoga Anda berhasil ya dalam segala hal, sukses dunia akhirat. Demikian perbincangan kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Semoga ada hal baik yang bisa Anda ambil untuk dijadikan pelajaran. Sampai jumpa pada edisi Bincang Nusa berikutnya. Salam.